warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus juga terima kasih banyak untuk adik-adik yang sempat hadir di tempat ini. Terus juga terima kasih banyak bisa meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya saya kan sudah koordinasi sama guru BK kalian juga, saya akan melaksanakan layanan konseling kelompok di sekolah ini sebagai tugas akhir saya karena sudah melaksanakan PLP di SMP Negeri 1 Palu ini. Nah, untuk hari ini materi yang akan saya bawakan yaitu interaksi sosial, bisa dilihat di depan. Terus hari ini itu bukan hanya bagaimana membangun interaksi sosial, tetapi kita akan nanti tanya satu-satu kepada kalian, karena kan saya sebelumnya sudah observasi bagaimana keadaan di dalam kelas. Ini kan dari kelas 8 tapi berbeda-beda ya? Ya betul. Terus juga saya sudah observasi, kebetulan kenapa saya bisa angkat tentang interaksi sosial ini, karena saya lihat di dalam kelas itu masih ada beberapa orang siswa yang kurang interaksinya. Jadi sebelumnya kan kemarin saya sudah sempat bagi angket angket juga kan tentang interaksi sosial sebelum saya panggil ke sini kan, betul kan? Nah, itu kan sudah habis diisi, jadi saya lihat hasilnya. Nah, dari hasil itu saya lihat jadi yang 6 orang saya panggil ini interaksi sosialnya yang paling kurang, seperti itu. Jadi makanya saya adakan layanan konseling kelompok tentang interaksi sosial ya. Jadi sebelumnya ini sudah baku kenal semua toh? Sudah. Jadi kita tidak perlu lagi baku kenal ya, memperkenalkan nama. Jadi sebelum itu kalau begitu saya saja yang memperkenalkan nama. Perkenalkan, saya Michael Sulfiana. Adik-adik bisa panggil saya Kame atau Mei, terserah yang mana nyamannya saja. Terus untuk mempersingkat waktu, untuk mempercepat waktu, mungkin langsung saja bagaimana membangun interaksi sosial. Nah, menurut adik-adik interaksi sosial itu seperti apa sih? Ada yang tahu interaksi sosial itu seperti apa? Berkomunikasi dengan orang lain. Ya? Berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain, iya betul. Selain berkomunikasi dengan orang lain ada lagi? Membangun pertemanan, ya betul. Selanjutnya pengertian interaksi sosial. Jadi interaksi sosial hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi tadi misalnya dibilang membangun pertemanan, ya betul, karena dari satu individu ke individu yang lainnya. Terus juga membangun apa tadi? Membangun apa sih? Membangun komunikasi, ya berkomunikasi itu juga termaksud interaksi sosial karena saling berhubungan antara satu individu ke individu yang lainnya. Terus kelompok dan individu yang lain, kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi misalnya kelompok dengan kelompok, misalnya dengan temannya atau dengan circle-nya bicara atau sedang berkomunikasi dengan circle lain. Nah, itu yang dinamakan kelompok dengan kelompok yang lain. Terus juga yang saling mempengaruhi sehingga terciptalah yang namanya interaksi sosial. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya berinteraksi dengan siapa ini namanya tadi yang cewek? Tita, itu interaksi sosial. Terus juga circle-nya bicara dengan circle yang lain. Nah, itu yang disebut dengan interaksi sosial, terciptanya interaksi sosial. Terus juga selanjutnya jenis-jenis interaksi sosial. Nah, jenis-jenis interaksi sosial itu sebenarnya ada banyak, cuman yang saya masukkan di sini yaitu di kelas, di lingkungan sekolah, tempat tinggal, teman sebaya atau circle, keluarga, media sosial. Jadi jenis-jenis interaksi sosial itu sebenarnya banyak macam. Jadi kita mulai dilihat dari mana dulu, misalnya media sosial. Nah, kalau kita menjalin interaksi sosial lewat media itu seperti apa sih, Kak? Nah, itu ada chattingan, komentar, berbagi konten dengan teman-teman atau pengikut. Nah, itu bisa disebut dengan interaksi sosial. Cuman tidak secara langsung. Kalau misalnya secara langsung, nah misalnya kita lihat itu di kelas. Interaksi antara siswa dengan guru dalam konteks pembelajaran di kelas
kegiatan pembelajaran seperti diskusi kelompok atau proyek kelompok. Nah, itu disebut dengan interaksi sosial secara langsung. Terus juga ada lingkungan sekolah saat istirahat atau selama kegiatan ekstrakurikuler atau dalam kegiatan olahraga atau pertunjukan sekolah. Jadi misalnya ada kegiatan olahraga atau ekstrakurikuler. Nah, disitulah kita bisa menjalin adanya interaksi sosial. Nah, bagaimana cara kita membangun? Nah, dari misalnya ikut ekstrakurikuler di sekolah yang tadinya kita tidak satu kelas, yang tadinya kita tidak baku kenal, nah baku kenal di kegiatan tersebut. Jadi terciptalah interaksi sosial, nah maka baku kenal lah individu satu dengan individu yang lainnya. Seperti itu. Terus tempat tinggal. Nah, tempat tinggal misalnya di tetangga rumah, kan biasa ada itu tuh ibu-ibu kalau sudah sore pergi dia sama tetangganya berbicara. Nah, itu juga termaksud interaksi sosial. Cuma dilihat lagi nanti ibu-ibunya ini interaksi sosial dalam hal positif kah atau negatif, kan bisa dilihat di situ kan. Terus juga teman sebaya atau circle, seperti itu tadi perkumpulan di tempat umum atau acara sosial yang sedang bercerita atau bergosip. Nah, siapa di sini yang ada circle-nya suka-suka bergosip? Itu di situ ya, circle. Sebenarnya kalau circle ini tidak masalah, tapi jangan yang bergosip-gosip yang tidak baik atau menyebarluaskan berita-berita hoax, itu tidak baik. Terus keluarga, anak dengan orang tua atau saudara kandung dalam konteks kegiatan sehari-hari seperti belanja atau membersihkan rumah. Jadi kalau misalnya berbelanja sama keluarga, itu bisa disebut juga, walaupun cuma keluarga, itu bisa disebut interaksi sosial terhadap keluarga. Karena kan kalau misalnya kalian pergi belanja atau bersih rumah diam-diam, itu kan tidak asik sekali kan. Tidak ada yang namanya interaksi sosial. Jadi seperti itu. Itulah sangat penting interaksi sosial untuk membangun suasana yang lebih baik juga, untuk membangun kedekatannya kalian juga. Terus contoh interaksi sosial yang kurang baik. Nah, ini bisa kelihatan tidak ini? Contoh interaksi sosial yang kurang baik. Nah, itu contohnya saling mengejek sesama teman. Nah, tadi yang seperti saya bilang tadi, permasalahannya di kelas apa semua? Ayo dari Kay dulu. Kemungkinan salah satunya saling menyalahkan orang tua. Iya, terus Sudah mengejek teman dengan kata-kata kasar. kata-kata kasar. Selanjutnya kalian satu kelas, tidak usah. Ini coba di kelasmu. Di kelasmu contoh interaksi sosial yang kurang baik itu seperti apa? Seperti cuek ketika ketemu guru, Cuek bertemu guru. dan kalau sedang berbicara kadang Berteriak. Terus yang ini, yang cowok ini Terkadang juga di kelas itu ada yang saling menghina fisik. menghina fisik sesama teman. Iya. Sama temannya. Oke, jadi itu sudah. Nah, contoh itulah tadi contoh-contoh interaksi sosial yang kurang baik, di mana sesama teman saling mengejek. Itu tadi seperti yang menghina fisiknya teman, terus sudah juga bilang-bilang temannya, terus juga ada yang kalau ada berbicara sama temannya teriak-teriak, itu kurang sopan, berarti interaksi sosialnya masih kurang, seperti itu. Terus juga tidak menghargai. Nah, itu tadi yang teriak-teriak itu berarti dia kurang menghargai, bukan tidak menghargai, tetapi masih kurang menghargai temannya. Terus juga kurang sopan terhadap guru jika sedang berbicara. Misalnya guru di depan menjelaskan, tapi ada teman-temannya beberapa bicara di belakang dan lain-lain. Nah, itu bisa dibilang kurang sopan. Mungkin dia entah itu kebiasaan atau pembawaan, kita juga kurang tahu, tapi sebaiknya itu dikurangi seperti itu. Terus juga siswa yang cuek pada gurunya saat bertemu. Nah, kenapa saya simpan situ siswa yang cuek pada gurunya? Itu kadang kan ada siswa yang ketemu sama gurunya tapi masih cuek. Biasa kan kalau tata kerama atau diajarkan sopan santun kan biasa kalau di sekolah, kalau ketemu sama guru biasa basalim, basapa begitu, sekedar basapa begitu. Dan nah, biasanya kan masih ada siswa yang kadang mungkin dia tidak cuek,
tapi kadang dia menghindari guru tersebut. Ada kan siswa seperti itu biasa kan? Dia menghindari guru tersebut. Nah, itu biasanya membuat guru terkesannya cuek begitu, masih kurang sopan ini anak, biasa begitu. Nah, itu yang perlu dikurangi. Terus juga itu perlu dipahami yang seperti itu sebenarnya. Terus selalu ingin berkuasa di antara teman-temannya. Nah, biasa ini kalau yang ingin berkuasa di antara teman-temannya ini kebanyakan laki-laki ya. Coba laki-laki 3 orang, ada tidak yang ingin berkuasa di dalam kelas? Tiada. Nah, bagus. Jangan itu. Karena biasa ada kalau laki-laki itu ingin menunjukkan kejantanannya begitu. Biasa kan kalau ingin menunjukkan kejantanannya, dia mau berkuasa begitu supaya dilihat cewek-cewek, oh saya jago, saya berani begitu. Nah, itu sebenarnya persepsi yang begitu harus diubah. Kalau mau ingin berkuasa di kelas, harusnya kan mungkin menunjukkan prestasi atau apa. Nah, itu biasa bikin teman-teman ceweknya kagum. Kalau cuma untuk berkuasa begitu, biasa bukan cewek kagum tapi malah tambah ilfil begitu. Terus juga suka membeda-bedakan teman. Nah, ada tidak di sini yang masih berbeda-bedakan temannya? Ayo, jangan ya, jangan. Sebenarnya ini tidak bagus sekali. Biasa ini faktor-faktor yang membeda-bedakan teman ini mungkin biasanya dari mohon maaf suku misalnya atau ras begitu kan, biasa ada kan yang seperti itu. Cuman saya harap nanti dari setelah kita melaksanakan layanan konseling kelompok ini, semoga di antara kalian semua 6 orang ini tidak ada lagi yang membeda-bedakan temannya, entah kalian satu agama, satu suku. Tidak boleh pandang yang seperti itu, karena kita di dalam lingkup pendidikan kita harus memandang satu orang itu, kita harus memandang kita semua sama, kita semua menempuh pendidikan, jadi tidak boleh ada yang berbeda-bedakan seperti itu. Terus siswa yang mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan temannya. Jadi kayak misalnya siswa yang mementingkan dirinya sendiri ini biasa disebut dengan egois, dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau yang begini sebenarnya banyak contoh-contoh di kelas, cuman tidak perlu kita sebutkan satu-satu karena yang terlalu banyak sekali. Langsung saja selanjutnya. Yang selanjutnya ini pentingnya interaksi sosial. Jadi pentingnya interaksi sosial, pembentukan identitas sosial, dukungan emosional, perkembangan keterampilan sosial, pertumbuhan mental dan emosional. Nah, bagian pertama itu pembentukan identitas sosial. Interaksi sosial membantu mereka memahami peran mereka dalam lingkungan sosial dan membangun identitas sosial mereka. Jadi maksudnya itu pembentukan identitas sosial itu jadi interaksinya kita itu membantu dirinya kita sendiri memahami peran. Jadi bagaimana caranya kita itu memahami, ternyata seperti ini. Kalau kita interaksinya seperti ini, nantinya akan seperti ini, lebih baik dengan satu individu dengan individu yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu dukungan emosional. Interaksi sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional yang penting bagi mereka. Melalui hubungan dengan teman-teman dan orang dewasa yang dipercayai, mereka dapat merasa didengar, dipahami, dan didukung. Jadi apa itu maksudnya dukungan? Nah, dukungan emosional itu misalnya kita bisa lihat dari dalam. Nah, kenapa bisa saya bilang dari dalam? Jadi kalau misalnya kita berinteraksi sama orang, misalnya ini, kalau kita itu lagi lagi hatinya kita lagi tidak senang begitu. Kita biasa kan ada kan terbawa-bawa begitu. Kalau kita lagi tidak mood, interaksi sama orang, biasanya nadanya kan jadi kasar toh. Nah, kalau kita lagi mood juga interaksi sama orang itu jadi bisa smile, senyum, jadi auranya itu bisa dilihat dari situ. Nah, orang-orang di dekatnya kita yang kita interaksikan ini, dia bisa merasakan. Nah, dia bisa merasakan dukungan emosional ini. Jadi dia bisa itu orang dewasa mereka dapat merasa didengar, dipahami, dan didukung. Jadi misalnya kalau ada orang curhat dengan kamu orang, terus kamu orang dengarkan baik-baik. Nah, itu dukungan emosionalnya ada, dia merasa ini orang bagus dia dengar kita. Ini orang bagus dia kasih kita solusi. Nah, dia merasa dimengerti, dipahami, seperti itu. Jadi kalau yang seperti itu juga masuk dalam interaksi sosial. Terus perkembangan keterampilan sosial.
Melalui interaksi sosial, mereka mengembangkan keterampilan komunikasi, empati, kerjasama, dan resolusi konflik. Ini adalah keterampilan yang penting dalam membina hubungan yang sehat dan sukses di masa depan. Jadi kalau interaksi sosial itu bukan hanya kayak sekedar satu individu dengan individu yang lainnya, bukan juga. Tetapi membangun juga keterampilan sosialnya kita. Kenapa bisa saya masukkan pengembangan keterampilan sosial di situ? Karena semakin kita membangun interaksi sosial, semakin banyak kita mengenal orang-orang di luar sana. Jadi bisa jadi itu nanti peluang untuk kita menuju kesuksesan. Misalnya kalau mau masuk polisi misalnya, saya mau cari-cari tahu tentang apa ini informasi polisi, kalau ini bagaimana, ini urus apa. Nah itu kan kalau misalnya kita membangun menjalin interaksi sosial, kita bisa saja toh ketemu sama orang yang lain. Oh begini, oh nanti saya uruskan ini begini, dia bisa bantu kan. Nah itu bisa menjadi peluang kita, terus juga itu bikin kita jadi sukses di masa depan. Nah itulah pentingnya interaksi sosial dalam pengembangan keterampilan ini. Terus pertumbuhan mental dan emosional. Melalui interaksi dengan orang lain, mereka belajar mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, serta memahami perspektif orang lain. Ini membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri, terampil dalam mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam interaksi sosial itu pertumbuhan mental dan emosional itu juga penting. Kenapa? Karena kadang kita kalau interaksi sama orang butuh energi juga. Kadang kalau misalnya ada yang introvert yang berdiam-diam itu toh, introvert itu kalau sudah ketemu di tempat keramaian itu biasa kan itu ada itu yang introvert, terus dia bisa jadi dia ekstrovert. Kalau di tempat keramaian itu kan dia memerlukan energi sekali, kalau so asik lah, so apa itu kan memerlukan energi sekali. Jadi kalau misalnya interaksi sosial itu, kenapa saya bilang pertumbuhan mental dan emosional ya, itu melalui interaksi sosial dengan orang lain. Si introvert tadi belajar mengenali dan mengelola emosinya sendiri seperti itu. Jadi kayak misalnya dia di tempat keramaian, dia mengelola introvertnya itu dia bisa jangan begini, kayak tidak aneh begini. Jadi sosok dia ekstrovert padahal sebenarnya menguras energi seperti itu. Selanjutnya pentingnya interaksi sosial, pengalaman sosial yang beragam. Hal ini dapat membantu mereka memperluas wawasan mereka wawasan mereka tentang dunia, mengembangkan minat dan hobi baru, serta memperkuat koneksi dengan orang lain. Nah, pengalaman sosial yang beragam. Kalau interaksi sosial itu pengalaman itu bisa dibilang ini tidak. Misalnya pentingnya interaksi sosial, pengalaman sosial yang beragam. Hal ini dapat membantu mereka memperluas wawasan tentang dunia, mengembangkan minat dan hobi baru, serta memperkuat koneksi dengan orang lain. Menurutnya kalian pengalaman itu bisa disebut tidak dengan interaksi sosial? Bisa. Kenapa bisa disebut dengan interaksi sosial? Dari pengalaman sosial yang beragam. Maksudnya pengalaman sosial ini bukan pengalaman interaksi sosialnya bukan, tapi pengalaman sosial itu kayak gimana ya menjelaskannya? Kayak misalnya dia di masa lalu itu kayak ada sesuatu kejadian, terus dia cerita dengan orang lain. Kayak misalnya saya punya kejadian di masa lalu terus saya cerita dengan kalian. Nah itu kan membangun interaksi sosial. Tapi pengalaman sosial yang dahulu ini, paham gak sih kalian? Paham. Nah itu dapat maksudnya itu bisa memperluas wawasannya orang yang mendengar begitu. Tetapi bagi yang bercerita itu melaksanakan interaksi sosial begitu, kan? Paham? Nah, terus mengurangi risiko masalah sosial. Interaksi sosial membantu mereka memahami konsep seperti persamaan, keagamaan, toleransi, dan menghormati perbedaan. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau kita sudah di slide sebelumnya, saya bilang
jangan kita memilih-milih teman. Misalnya kita lihat itu saya udah lama sama dia, saya mau berteman sama dia, itu kan tidak boleh itu. Nah itulah tadi dari kita sudah bisa memilah begitu istilahnya. Oh, saya tidak boleh pilih-pilih teman, walaupun saya beda agama sama dia, beda suku sama dia, saya tetap aku teman sama dia. Nah itu mengurangi resiko masalah sosial. Terus juga pembentukan nilai dan norma sosial. Memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung lebih resilief terhadap tekanan sosial negatif seperti bullying atau pergaulan yang tidak sehat. Interaksi sosial yang positif dapat membantu mereka merasa lebih terhubung dan didukung serta mengurangi risiko masalah perilaku dan kesejahteraan mental. Jadi interaksi sosial itu bisa juga membentuk nilai dan norma. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya kita sudah berinteraksi sesama manusia, sesama individu, itu lebih bagus begitu. Jadi terhindar dari permasalahan bullying, terus juga pergaulannya lebih baik, terus juga bisa membangun koneksi. Pokoknya banyak lah. Kalau misalnya interaksi sosialnya kita itu sudah baik, pokoknya itu 100% dalam dirinya kita pasti banyak perubahan. Coba kita lihat saja orang-orang yang contoh-contoh orang yang introvert, yang kurang bergaul. Coba lihat, dia kebanyakan tidak happy begitu. Bukan juga mungkin ada saatnya dia happy, tapi kalau kalian lihat anak-anak yang introvert itu terus dia di dalam kelas kan ramai kan, pasti si introvert ini tidak nyaman. Kalian lihat pasti mukanya itu tidak bakal happy mukanya. Pasti dia kayak pengen, dia itu happy-nya kalau lagi sendiri di kamar. Nah itu happy-nya. Nah itulah tadi pentingnya interaksi sosial, supaya seperti itu juga terhindar. Karena introvert itu sebenarnya bagus-bagusan juga sebenarnya kan. Karena kalau terlalu introvert tidak bagus. Jadi tidak ada interaksi sosial dan tidak ada temannya. Tapi untuk di kalangannya kayak sekarang ini, itu ada yang namanya introvert, extrovert, terus tapi juga ada yang introvert terus extrovert juga. Jadi dia itu kayak dua kepribadian. Jadi kayak misalnya dia kalau ketemu tempat yang sunyi, tidak ada orang, dia suka senang. Tapi kalau ketemu sama orang banyak, dia juga bisa bergaul, maksudnya berbaur begitu. Dia juga bisa berbaur. Tapi ada yang betul-betul orang yang extrovert. Betul. Pokoknya intinya kesuksesan dan kebahagiaan akan sangat berarti jika kamu mau berbagi dengan orang lain. Berbagi itu seperti apa? Nah, tidak perlu kamu berbagi tentang saya kasih kok uang ini, tidak perlu berbagi yang seperti itu. Interaksi sosial itu juga termaksud berbagi, karena kau berbagi cerita, berbagi pengalaman, itu sudah termaksud berbagi dengan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang interaksi sosial? Kan tadi bilang di dalam kelas ada permasalahan tentang interaksi sosial. Jadi contoh pertanyaannya, bagaimana saya mengajarkan temanku supaya dia sadar tidak berbilang namanya orang tua? Nah, contoh pertanyaannya seperti itu. Ada tidak yang mau bertanya tentang permasalahan di kelasnya? Di sini kita bahas. Pertanyaan dari saya, bagaimana caranya supaya teman kita itu mau berinteraksi kepada kita? Bagaimana caranya temannya kita itu supaya dia berinteraksi dengan kita, seperti itu. Iya. Berarti temannya termaksud orang yang introvert. Nah, kalau dari pendapat saya, menurut saya ya, karena kan saya juga punya teman yang seperti itu. Kalau misalnya dia tidak mau berinteraksi dengan kita, coba kita yang interaksi dengan dia. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita, misalnya dia canggung, kan biasa kalau orang introvert itu dia takut kan bertanya sama kita, atau takut dia yang memulai. Jadi coba kita yang memulai, tanya dia baik-baik, atau tanya, ajak dia seperti itu. Misalnya itu juga bagus kalau misalnya nanti kita misalnya ada tugas, nanti kita kerja kelompok sama-sama Nah, itu kan menjalin interaksi sosial. Jadi dia mulai-mulai, dipanggil saya, ternyata dia mau berteman dengan saya. Karena kan biasa orang introvert itu pikirnya tidak ada yang mau berteman sama dia, padahal bukan orang yang tidak mau berteman sama dia, tapi orang takut ya mau bategur dia karena dia diam terus. Nah, jadi itulah saya bilang tadi, coba kalau misalnya dia tidak mau tegur kamu, coba kamu yang tegur dia duluan, ajak dia duluan. Tapi kalau dia masih begitu-begitu terus, nah itu yang perlu ditelusuri, ini anak sebenarnya kenapa, apa masalahnya.
Nah, kalau yang seperti itu lagi, lain lagi anunya, lain lagi jalurnya, seperti itu. Entah dia mau ditindaklanjut dengan orang tuanya, pokoknya ada tahap-tahapnya seperti itu. Biasa kan kalau yang seperti itu biasa ada yang sampai dibawa ke psikologi. Ini anak sebenarnya kenapa? Mungkin ada trauma di masa lalu atau mungkin pokoknya banyak lah permasalahannya. Cuman kalau untuk jenjangnya kita sekarang ini, kita masih kayak pendekatannya itu masih dasar seperti itu. Selanjutnya ada lagi satu pertanyaan lagi baru kita tutup sudah. Ayo. Ayo, ada tidak yang mau bertanya tentang interaksi sosial? Interaksi sosial ini banyak ini. Atau ini sering sekali nih di dalam kelas ini didapat yang begini, saling mengejek sama teman, atau ini yang di lingkungan keluarga biasa ada itu tetangga-tetangga. Bagaimana caranya supaya tetanggaku sadar, supaya dia tidak bergosip-gosip lagi ya? Itu harus dipertanyakan juga itu. Ayo, ada lagi tidak? Oke. Jadi pertanyaan kedua saya, bagaimana cara menyadarkan teman kita ini yang telah misalnya mendapatkan ilmu, tetapi dia tidak ingin membagikan ilmu tersebut pada temannya yang lain. Oh, jadi kayak misalnya dia itu pelit ilmu begitu. Terus dia dia ilmunya dia dapat dari siapa? Dari guru. Iya, dari guru. Dari guru, terus dia tidak mau bagi dalam kelas. Bagaimana caranya kita menyadarkan dia seperti itu? Iya. Nah, kalau dari saran dari saya, kayak misalnya orang seperti itu kita kenali dulu sifatnya seperti apa. Biasa kan kamu masih kurang dekat dengan dia. Biasa kan seperti itu. Kalau misalnya orang masih pelit ilmu, entah dia memang biasa orang Palu bilang dia nasina. Biasa orang Palu bilang nasina. Entah dia memang nasina atau mungkin kalian masih kurang dekat, karena biasa orang tidak mau berbagi ilmu biasanya karena saya juga pernah dapat yang seperti itu. Biasanya karena kita masih kurang dekat dengan dia. Tapi kalau misalnya kita sadar kita sudah dekat dengan dia tapi dia masih pelit ilmu, berarti memang dia orangnya nasina. Tapi kalau saran dari saya, coba kau dekati dia. Misalnya kau lihat, oh ini anak karakternya seperti ini, dia suka dianu dulu. Biasa orang Palu bilang ditende-tende, dikasih naik-naik. Nah itu biasa dia dikasih begitu, ada orang begitu. Biasa dikasih naik-naik dulu dia, ditende-tende, baru dia mau kasih apa yang dia punya. Biasa dikasih begitu itu. Nah kalau misalnya kau sudah kasih begitu tapi tidak juga dia kasih, berarti memang dia orangnya nasina. Tapi kau bilang begini, kau ini kenapa pelit ilmu sekali, bilang begitu. Kau bilang kenapa pelit ilmu, tidak boleh seperti itu. Kalau kau sudah dapat ilmu, kalau ada temanmu yang bertanya, kau harus bagi. Karena itu kalau kau tampung di otakmu juga tidak bakalan ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi kalau bisa itu ilmu dibagi, kau kasih dia pengertian, teman-temanmu butuh loh. Kalau kau yang mengerti, teman-temanmu butuh. Tapi kalian juga yang bertanya, bukan bertanya saya mau ini nih, bukan. Itu kan namanya dibilang menyontek. Kalau misalnya kau bertanya, misalnya pelajaran matematika, kau bertanya sama dia, oh ini cara pengerjaannya seperti apa? Biasa kalau orang mengerti dia ajar, oh ini kali ini dulu, ini kau anu dengan ini, kau kasih begini, nanti hasilnya kau bagi lagi dengan ini. Nah biasa kan begitu, kalau orang yang mengerti dia ajar, tapi bukan cara, jangan temanmu yang nasina dengan jawabannya kau bilang pelit ilmu, tidak. Yang kecuali dia tidak mau ajarkan kau step by step pengerjaan tersebut, nah itu yang dinamakan pelit ilmu. Tapi kalau kau minta jawaban dengan dia tidak mau kasih, nah itu bukan pelit ilmu, tapi pelit jawaban. Jadi kalau misalnya kita juga yang minta diajar sama mereka yang lebih tahu, kita harus sadar, oh iya saya tidak mengerti, saya belajar dengan dia supaya saya mengerti. Bukan saya minta belajar dengan dia supaya dia kasih jawaban, bukan. Tapi kita belajar dengan dia supaya kita juga mengerti, kita bisa kerjakan sendiri, seperti itu. Jadi di kelas ini ada tidak yang menyontek? Jangan ada yang menyontek ya, itu tidak baik. Oke, jadi sampai situ dulu pertemuan yang kita hari ini.
Terima kasih banyak kepada teman-teman atau adik-adik sekalian karena sudah mengeluangkan waktunya. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, selanjutnya kita isi ini dulu ya. Nanti diisinya sesuai ini ya, sesuai apa namanya? Sesuai pertunjukan. Nanti cara pengisiannya sudah ada di ini, cuman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti tanyakan saja ya.